Selamat pagi Pak, di sini saya akan mempresentasikan perbaikan nilai UAS saya. Nama Elizabeth Manurung, NIM D1C1210112, kelas R002. Next. Saya akan mempresentasikan tentang torque dan rotational dynamics. Next. Sebelumnya, kita harus mengetahui apa itu dinamika rotasi. Dinamika rotasi merupakan ilmu yang mempelajari tentang gerak rotasi atau berputar dengan memperhatikan aspek penyebabnya, yaitu momen gaya. Momen gaya atau torsi salah satu besaran yang mempengaruhi dinamika rotasi. Torsi besaran vektor. Dinamika rotasi ini sebenarnya menggunakan konsep hukum 2 Newton, yaitu sigma F sama dengan M dikali A. Dinamika rotasi ini dipengaruhi oleh massa, gaya, percepatan, kecepatan, dan torsi. Next. Torsi dilambangkan dengan simbol P. Gaya yang memiliki kemampuan untuk membuat benda berotasi. Besar kecilnya torsi dipengaruhi oleh poros atau titik tumpu gaya dan jarak atau lengan. Torsi merupakan perkalian antara gaya dan jarak. Dengan T sama dengan F dikali R. T merupakan torsi, F merupakan gaya, R merupakan jarak gaya terhadap poros. Torsi momen gaya. Torsi berarah positif apabila gaya menghasilkan rotasi yang berlawanan dengan arah jarum jam. Torsi berarah negatif apabila gaya menghasilkan rotasi yang searah jarum jam. Faktor yang mempengaruhi torsi, gaya, panjang lengan atau R, momen inersia atau I, dan percepatan sudut. Contoh torsi, ketika kamu ingin membuka pintu, kamu hanya perlu memutar engsel dan kemudian pintu terbuka. Maka agar bisa bekerja, torsi dipengaruhi oleh engsel pintu sebagai titik tumpunya. Gaya yang bekerja yaitu kamu atau orang yang membuka pintu, dan lengan atau jarak terhadap titik tumpu. Next. Torka. Torka merupakan suatu kuantitas atau ukuran yang menunjukkan besar atau kecilnya ukuran rotasi suatu benda. Dalam hal ini, kita akan meninjau rotasi dari sebuah pintu. Pintu didorong atau ditarik dengan gaya F1, F2, dan F3 dengan besar yang sama. Maka akan muncul pertanyaan, di mana posisi terbaik kita menarik atau mendorong pintu agar mudah terbuka? Posisi terbaik agar pintu mudah terbuka adalah dengan memberikan gaya di bagian F3. Kenapa? Karena F3 adalah jarak yang paling jauh dari poros rotasi atau memiliki R yang terbesar. Maka torka sebanding dengan momen lengan. Jika sama-sama di ujung adalah, adakah bendanya dengan memberikan gaya yang besar dan gaya yang kecil? Jawabannya, torka sebanding dengan gayanya. Maka torka atau T sebanding dengan R dan torka sebanding dengan F. Maka untuk R dan F harus tegak lurus, karena perkalian yang digunakan adalah perkalian cross untuk bisa memaksimalkan gaya torkanya. Next. Momen inersia. Momen inersia merupakan hasil kali antara massa partikel itu atau M dengan kuadrat jarak tegak lurus dari sumbu rotasi ke partikel atau R kuadrat. Secara matematis, momen inersia partikel dirumuskan sebagai berikut. I sama dengan MR pangkat 2. Keterangan I momen inersia, M massa partikel, R jarak partikel dari sumbu rotasi. Momen inersia sejumlah partikel mengandung sejumlah partikel. Maka momen inersia total sistem tersebut merupakan jumlah momen inersia masing-masing partikel. Perjumlahan dapat dilakukan secara aljabar biasa karena momen inersia merupakan besaran skala. Next.
Momen inersia benda tegar. Secara umum, momen inersia setiap benda tegar bisa dinyatakan sebagai berikut. I sama dengan sigma MR pangkat 2. I sama dengan MR1 pangkat 2 ditambah MR2 pangkat 2 ditambah MR3 pangkat 2 sampai seterusnya ditambah MRN pangkat 2. Dengan sigma merupakan jumlah. Next. Contoh soal. Sebuah benda kecil dengan massa 1,5 kg ditempatkan pada ujung batang tak bermassa ketika berputar dengan kecepatan sudut 10 rad per s. Energi kinetik yang dimiliki benda tersebut adalah 300 Joule. Hitunglah A. Momen inersia benda, B. Jarak benda ke sumbu rotasi, dan C. Kecepatan translasi benda. Penyelesaiannya, jawab yang A. Momen inersia benda. 2 dikali 2 dikali 10 pangkat 2 dikali 2 dikali 300 sama dengan WKL sama dengan 6 kg meter pangkat 2. Yang B. Jarak benda ke sumbu rotasi 1,56 sama dengan MR sama dengan 2 meter. Yang C. Kecepatan translasi benda V sama dengan WR sama dengan 10 dikali 2 sama dengan 20 meter per sekon. Next. Dalil sumbu sejajar. Jika momen inersia terhadap sumbu pusat massa IPM, maka momen inersia benda bermassa M pada sembarang sumbu yang berjarak D dari sumbu pusat massa dan sejajar dengan sumbu pusat massa memenuhi. Contoh, ketika mobil bergerak di jalan, bisa terjadi bagian depan membelok ke kiri atau ke kanan. Kondisi ini disebut yaw. Kemudahan membelok tersebut ditentukan oleh momen inersia yaw. Momen inersia ini memiliki sumbu putar arah vertikal. Hasil pengukuran terhadap mobil BMW tipe 325i menunjukkan bahwa momen inersia yaw terhadap pusat massa adalah 2,027 kg meter pangkat 2. Mobil ini memiliki massa 1.215 kg, panjang 4.470 meter, dan lebar 1.645 meter. Misalkan pusat massa tepat berada di tengah-tengah mobil. Berapakah momen inersia yaw terhadap sumbu yang berada di ujung depan mobil? Jawab. Dari data kita dapatkan IPM sama dengan 2027 kg meter pangkat 2. M sama dengan 1.215 kg. Jarak antara dua sumbu sama dengan setengah panjang mobil. Jadi D 4.470 per 2 menghasilkan 2.235 meter. Dengan menggunakan dalil sumbu sejajar, maka I sama dengan IPM ditambah MD pangkat 2 sama dengan 2027 ditambah 1.215 dikali 2.235 pangkat 2 sama dengan 8.096 kg meter kuadrat. Jari-jari girasi. Inersia sebuah benda titik adalah 1 sama dengan MR pangkat 2, dengan M massa benda titik dan R adalah jarak titik ke sumbu rotasi. Misalkan momen inersia benda terhadap pusat massa adalah 1 pm. Misalkan massa benda adalah M. Jika benda tersebut diperas menjadi sebuah titik massa dan ditempatkan pada jarak R dan pusat massa, maka momen inersia benda tersebut adalah I sama dengan MR pangkat 2. Jika R pilih sehingga nilai momen inersia ini sama dengan LPM, maka nilai tersebut dinamakan jari-jari girasi RG. Jadi MR pangkat 2G sama dengan IPM. Sekian penjelasan dari saya.
Terima kasih, Pak.